Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu game terbaru bertema hardcore FPS yang dikembangkan oleh Tencent Games dan sangat menarik untuk dicoba. Gamenya berjudul Arena Breakout yang versi bahasa Indonesianya dirilis pada 9 Maret. Untuk sekarang kalian bisa mendaftar untuk close beta global di situs web resmi dan mengunduh versi light dari situs web resmi yang juga kami sertakan dalam kolom deskripsi. Arena Breakout pada dasarnya adalah sebuah permainan yang berfokus pada aksi tembak-menembak dan kegiatan looting. Di dalam permainan, kalian akan melakukan sebuah pertaruhan untuk bertarung. Semakin baik dan mahal perlengkapan maupun senjata yang kalian gunakan, maka semakin tinggi peluang untuk mendapatkan reward yang lebih bagus. Namun tentu, kalian juga memiliki resiko untuk kehilangan semuanya. Jika dilihat secara sekilas, game ini menampilkan rendering visual secara real-time dan dinamis, sehingga akan menghasilkan efek realistis pada bagian lighting, shadow, hingga lebih dari 1200 sound effect untuk menambah kesan realistis. Dan bisa kalian lihat juga perbandingannya dengan COD Mobile maupun PUBG Mobile berikut ini. Lalu apakah Arena Breakout ini menjadi game yang layak untuk dimainkan? Nah, sebelum downloadnya, kalian bisa tonton video kali ini yang akan membahas beberapa aspek di dalam permainan beserta fitur dan gameplaynya. Langsung saja, berikut pembahasan dari kami. Berbeda dengan kebanyakan game lain yang terkesan tidak terlalu realistis, Arena Breakout justru menampilkan elemen realisme yang sangat kental. Dan kalau kalian mengira game ini adalah Battle Royale, maka kalian jelas salah. Jika kalian tahu atau mungkin pemain dari game Escape from Tarkov, maka game ini akan cocok untuk kalian. Pasalnya game ini membawakan elemen tembak-menembak realistis yang mirip dan tentunya sangat baik untuk sekelas game pada perangkat mobile. Arena Breakout menyuguhkan pengalaman game taktikal FPS yang imersif pada perangkat mobile. Game ini ditujukan bagi pemain yang merasa sudah bosan dengan Battle Royale dan ingin tantangan yang jauh lebih menantang dalam aspek tembak-menembak. Meskipun dirilis sebagai game mobile, namun game ini memiliki kualitas visual yang sangat apik dan memiliki gameplay yang tidak berbeda jauh dari game PC. Jadi kalau kalian ingin memainkan game PC namun tidak memiliki perangkat yang mendukung, kalian bisa mencoba memainkan game ini. Terlebih game ini bisa kalian mainkan di mana saja dan kapan saja. Nah, sekarang kita berpindah pada elemen realistis yang ada di dalam permainan. Aspek realistis yang pertama dari game ini adalah luka pada bagian badan, di mana bagian badan tersebut akan terbagi ke dalam beberapa bagian layaknya dalam dunia nyata. Kalian harus memperhatikan luka pada bagian tangan, kaki, dan lainnya. Jika kalian tidak cepat mengobati luka tersebut dengan item tertentu, maka luka tersebut akan terus membuat HP karakter terus berkurang selama bermain. Lalu untuk mendapatkan suara yang lebih jelas dari gerakan musuh, langkah kaki, tembakan, dan lain sebagainya, kalian harus menggunakan perlengkapan yang mendukung seperti menggunakan sebuah earphone. Hal menarik lainnya adalah adanya stamina yang harus kalian perhatikan serta berbagai kebutuhan lain seperti makanan dan minuman. Dengan konsep yang dibawakannya, jelas saja game ini jauh berbeda dari game COD Mobile dan membawakan pengalaman game FPS dengan gameplay yang sangat hardcore. Setiap map yang ada di sini memiliki bangunan yang menyimpan sumber daya tertentu. Kalian bisa melakukan pengecekan pada map untuk mendapatkan sumber daya baik untuk keperluan senjata maupun item lainnya. Game yang satu ini memiliki konsep yang cukup segar dan sangat berbeda dari Battle Royale. Perbedaan paling mendasar adalah kalian bukan terjun ke dalam suatu area untuk mencari sumber daya, melainkan kalian akan terjun ke dalam suatu area dengan membawa perbekalan seperti senjata, medkit, dan lainnya. Pengumpulan sumber daya bisa dilakukan dengan mencari di berbagai sudut dalam map. Dan selain itu, kalian bisa menembaki lawan lalu merampas item yang dimilikinya. Permainan sendiri nantinya bisa dilakukan berdasarkan gaya bertarung dari masing-masing pemain, apakah bermain secara taktis atau secara sembunyi-sembunyi. Terdapat dua mode permainan yang bisa kalian mainkan di sini, yaitu Take Ops dan Cover Ops.
Setiap mode permainan memiliki satu misi yang sederhana, yaitu terjun ke dalam suatu zona lalu melakukan looting dan kabur melalui titik tertentu. Jika bermain dalam mode Tech Ops, maka kalian akan memasuki suatu zona sebagai seorang agen. Dalam mode ini, kalian bisa membawa sendiri senjata, gear, hingga berbagai item yang bisa disesuaikan untuk menyelesaikan misi. Setiap pemain yang berada dalam zona ini saling bermusuhan. Jadi jika kalian sampai gagal dan mati di dalam permainan, kalian harus kehilangan semua senjata dan perlengkapan lain yang dibawa. Sedangkan jika bermain dalam mode Cover Ops, kalian akan bermain sebagai seorang roach serta mendapatkan senjata, gear, serta berbagai item yang diberikan secara random. Dalam mode ini, kalian akan bermain dalam suatu kelompok. Namun, di dalam kelompok tersebut juga bisa saja ada agen Tech Ops yang siap memburu para pemain lain. Jadi kalian tidak bisa mempercayai siapapun saat bermain. Dengan konsep permainan tersebut, misi kalian di dalam game ini tentu saja tidak hanya mendapatkan jumlah kill saja. Namun kalian harus membentuk perlengkapan yang baik untuk mendominasi zona yang ada. Setelah kalian mendapatkan item hasil pertarungan sebelumnya, kalian bisa membawanya ke dalam pertarungan berikutnya. Setiap item memiliki harga tertentu, dan semakin tinggi harga dari item tersebut, maka semakin tinggi pula kualitas pada senjata tersebut. Semakin tinggi pertaruhan kalian dalam membawa item, semakin tinggi juga potensi kemenangan dan reward yang bisa didapatkan. Karena jika kalian sampai mati dalam pertarungan tersebut, maka kalian bisa kehilangan semua item yang kalian bawa. Salah satu hal menarik dalam konsep tersebut adalah pada elemen pemilihan senjata, di mana kalian bisa melakukan customisasi pada senjata dan memainkannya sesuai dengan gaya bertarung yang kalian sukai. Kalian bisa melakukan eksperimen dengan melakukan kombinasi untuk menemukan setup terbaik sesuai dengan kebutuhan. Kalian bisa memilih untuk fokus pada kecepatan, power, ataupun akurasi. Hadirnya sistem customisasi yang luas memungkinkan kalian membuat senjata terkuat untuk menghadapi setiap misi. Bahkan, game ini menyediakan lebih dari 700 bagian berbeda yang bisa diterapkan ke dalam karakter kalian. Kalian bisa memasukkan ke dalam 10 slot modifikasi yang disediakan untuk menciptakan senjata yang unik dan personal. Dengan mekanisme tersebut, salah satu elemen yang dapat menentukan kemenangan pemain adalah strategi dalam penggunaan berbagai item yang dibawa ke dalam medan pertarungan. Semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi hadiah yang bisa didapatkan. Jadi keberanian kalian untuk menanggung resiko untuk menggunakan senjata terbaik juga akan menentukan kemenangan maupun kekalahan. Penggunaan strategi ditujukan untuk mendapatkan item jarahan dan membunuh siapa saja yang menghalangi di sepanjang perjalanan tersebut. Kalian juga bisa memilih opsi untuk menghindari pertarungan yang tidak perlu dengan para NPC. Namun tentu, kalian akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan item hasil jarahan dari NPC yang sudah dikalahkan. Selain mendapatkan item dari barang jarahan, kalian juga bisa mendapatkan item dari para agen pada fitur kontak. Kalian bisa membuka menu kontak, lalu membeli sejumlah item dari para agen. Setiap agen memiliki spesialisasi maupun item yang unik. Seiring dengan progres, kalian juga bisa membuka agen baru. Berbagai item baru juga disediakan oleh para agen jika kalian sudah mencapai level tertentu. Dan menariknya, para agen tersebut tidak hanya menjual berbagai item saja, namun juga menyediakan misi yang bisa kalian lakukan di dalam permainan. Setiap agen menawarkan misi dengan tingkat kesulitan dan juga reward berbeda yang bisa didapatkan. Jika kalian berhasil menyelesaikan setiap misinya, maka kalian akan mendapatkan experience point yang akan membantu kalian cepat naik level. Salah satu fitur unik lainnya adalah adanya market trading. Dalam market, kalian bisa melakukan jual beli dengan para pemain lain untuk mendapatkan keuntungan. Barang yang dijual merupakan barang yang sudah didapatkan dari setiap permainan. Sebagai game bertema tembak menembak, salah satu aspek yang harus sangat diperhitungkan adalah sajian visualnya. Dan hal tersebut sudah berhasil disajikan dengan baik dalam game ini. Dikembangkan oleh Tencent Games dengan menggunakan Unreal Engine, berbagai aspeknya sudah disajikan dengan kesan yang sangat realistis. Walaupun bermain dalam settingan grafis rendah pun, grafis yang disajikannya sudah termasuk cukup detail. Seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, game ini menampilkan rendering visual secara real-time dan dinamis. Hasilnya bisa dilihat efek realistis pada bagian lighting hingga shadow. Ditambah lagi dengan dukungan audio yang sangat detail. Kalian bisa memperkirakan posisi musuh, datangnya suara langkah kaki, hingga pergerakan yang dilakukan di rerumputan dan perairan. Secara keseluruhan terdapat lebih dari 1.200 sound effect yang bisa kalian analisis selama bermain. Perpaduan dari visual dan audio tersebut membuat pengalaman bermain yang ditawarkannya serasa bermain dalam game PC maupun konsol.
Arena Breakout adalah game yang unik dengan nuansa peperangan FPS yang mengedepankan sisi realistis. Dengan gameplay yang dibawakannya, game ini akan cocok jika kalian sudah bosan dan butuh tantangan lebih saat bermain game Battle Royale. Dukungan berbagai elemen realistis yang diberikannya memberikan kesan yang unik selama bermain, ditambah dengan dukungan audiovisual yang sangat baik untuk sekelas game mobile. Game ini akan merilis versi bahasa Indonesia pada tanggal 9 Maret dan juga merilis versi Lite pada waktu yang sama. Sedangkan versi standar juga bisa di-download melalui Google Play Store. Nah, kalau kalian tertarik untuk bermain, kalian bisa langsung mendownload di link yang kami sertakan di kolom deskripsi video ini. Nantikan juga update menarik lainnya pada channel Arena Breakout. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Efek Revisi, fan the game, fan the joy.